papan pengumuman Balai Desa Karangjati, terbuat dari kayu tua yang catnya sudah mengelupas. Biasanya tak ada yang menarik di sana. Pengumuman ronda, jadwal posyandu, nama penerima bantuan yang selalu sama dari tahun ke tahun. Pagi itu, angin bertiup pelan. Kertas daftar penerima bantuan bergoyang sedikit, menimbulkan suara kertas saling bergesek. Beberapa warga berkumpul menunjuk-nunjuk nama. "Loh, ini double," kata seseorang. Tawa kecil terdengar. Kesalahan administrasi bukan hal aneh. Namun ketika Rina melangkah mendekat, dadanya langsung terasa kosong. Di baris tengah daftar itu tertulis Satria Wicaksono. Satria Wicaksono, nama yang sama, ejaan yang sama, tidak ada perbedaan. Rina tidak tertawa karena kakaknya Satria sudah meninggal 3 tahun lalu. Rina mengingat pemakaman itu dengan terlalu jelas. Hujan turun pelan. Tanah merah menempel di sepatu. Doa dipanjatkan dengan suara yang tertelan isak. Ia sendiri yang berdiri paling lama di sisi liang, memastikan peti banner-banner tertutup. Sebelum tanah dijatuhkan, ia melihat wajah Satria untuk terakhir kalinya. Tidak bergerak, tidak bernapas, dingin. Selesai, atau setidaknya seharusnya begitu. Di kantor desa, staf membuka buku besar. Halamannya penuh coretan dan cap. "Ini pasti data lama," kata staf itu cepat. "Terlalu cepat, nanti kami hapus." Namun mata Rina terpaku pada satu kolom. Tanda tangan penerima. Di samping nama kedua Satria ada tanda tangan baru. Goresannya tidak rapi, seperti tangan yang sudah lama tidak digunakan untuk menulis. Malam itu Rina pulang ke rumah orang tuanya. Rumah itu sudah lama kosong, tapi begitu pintu dibuka, udara hangat menyambutnya. Hangat yang tidak wajar untuk rumah tanpa penghuni. Lampu ruang tamu mati, tapi bayangan perabot tampak jelas, seolah ada cahaya lain yang tidak terlihat sumbernya. Di meja makan ada 1 gelas air. Airnya berkurang setengah. Rina menatap gelas itu lama, lalu menyentuhnya. Masih dingin. Di kamar Satria, pintu lemari terbuka sedikit. Bau sabun dan kain lama menyeruak, bau yang terlalu dikenalnya. Di atas tempat tidur, jaket Satria terlipat rapi. Padahal jaket itu seharusnya dikuburkan bersamanya. Rina terbangun pukul 2, bukan karena mimpi, bukan karena suara keras, melainkan karena perasaan diperhatikan. Dari arah dapur terdengar suara pelan. "Rin." Nada suaranya ragu, seperti takut salah memanggil. Suara itu berhenti sejenak, lalu mengulanginya. "Rina." Itu suara Satria, bukan suara hantu seperti di cerita orang. Tidak bergema, tidak serak, justru terlalu normal. Rina tidak menjawab. Ia menarik selimut hingga ke dada. Tubuhnya kaku. Suara itu tidak marah, tidak memaksa, hanya menunggu. Pak Lurah menutup buku besar itu dengan gerakan pelan, seolah takut kertasnya akan berteriak jika dibanting. Ruangan kantor desa
terasa menyempit. Dinding-dindingnya terlalu dekat. Udara terlalu pengap. Bau tinta lama dan kertas lembab menempel di hidung Rina, membuatnya sulit bernapas. Ini bukan yang pertama, kata Pak Lurah akhirnya. Suaranya serak seperti seseorang yang terlalu lama menyimpan rahasia dan tidak pernah berakhir cepat. Ia membuka laci besi di bawah meja. Engselnya berdecit nyaring di tengah keheningan. Di dalamnya ada map-map coklat kusam. Tidak diberi label tahun, hanya nama-nama yang sama muncul 2 kali. Beberapa bahkan 3. Kami mencatat kematian, lanjutnya. Tapi kami jarang mencatat perpisahan. Rina menelan ludah. Apa yang terjadi pada mereka? Pak Lurah menghindari tatapannya. Mereka tidak mengganggu, katanya pelan. Tidak menjerit, tidak merusak. Mereka hanya memastikan bahwa mereka masih diingat. Rina teringat suara di dapur. Nada yang hati-hati, tidak memaksa. Dan kalau keluarga tetap mengingat, tanya Rina. Pak Lurah menghela napas panjang. Maka desa ini terus mencatat nama mereka. Pemakaman Karangjati terasa berbeda saat malam. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Pohon-pohon diam seperti patung, seolah menahan napas. Rina berdiri di depan makam Satria dengan senter kecil di tangan. Cahaya bergetar mengikuti gemetar jarinya. Tanah makam itu tidak benar, tidak keras seperti makam lain, tidak juga berdebu. Permukaannya sedikit amblas di tengah, seperti dada yang naik turun sangat pelan. Rina berlutut saat telapak tangannya menyentuh tanah. Sensasi hangat menjalar ke kulitnya, bukan hangat matahari, hangat tubuh. Rina menarik tangannya, jantungnya berdegup keras. Dari bawah tanah terdengar suara, bukan teriakan, bukan rintihan. Napas teratur, dalam, sabar, seperti seseorang yang tidak terkubur, melainkan ditahan. Mas, bisik Rina. Suaranya pecah. Tanah itu sedikit bergerak, bukan naik, bukan turun. Seperti menjawab. Malam itu, Rina tidak tidur. Semua lampu rumah dinyalakan. Televisi dibiarkan menyala tanpa suara, hanya untuk memastikan ada gerakan. Pukul 02,17, waktu yang sama seperti malam mulam sebelumnya. Pintu kamar Satria terbuka perlahan. Tidak ada bunyi engsel, tidak ada dorongan angin. Kegelapan di balik pintu lebih pekat dari malam di luar jendela. Aku cuma mau pamit, kata suara itu. Suaranya sangat dekat. Rina berdiri, kakinya gemetar, tapi ia memaksa melangkah. Aku berat, lanjut suara itu. Namaku masih dipanggil, aku masih ditunggu. Udara di lorong mendingin. Napas Rina membentuk kabut tipis. Di ambang pintu, bayangan berdiri. Tidak sepenuhnya Satria, tidak sepenuhnya bukan. Cermin di kamar memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Satria berdiri di sana. Tubuhnya terlihat seperti foto lama yang digeser sedikit terlalu cepat. Beberapa bagian kabur, tertinggal, seperti waktu tidak sepakat
untuk menyatukannya. Matanya cekung, bukan menyeramkan, lelah. "Aku capek, Rin," katanya. Setiap katanya terdengar seperti ditarik dari tempat yang dalam dan sempit. "Aku dengar kamu nangis," lanjutnya. "Aku dengar namaku dipanggil setiap kali." Rina menangis, bahunya bergetar. "Aku nggak mau kamu pergi," isaknya. Satria tersenyum tipis, senyum yang tidak utuh. Itu masalahnya. Tidak ada doa khusus, tidak ada mantra. Pak Lurah hanya berkata satu hal, "Kamu harus bicara seperti dia masih hidup dan seperti dia akan benar-benar pergi." Rina duduk di depan makam Satria saat fajar. Tangannya gemetar memegang foto lama mereka. "Aku ingat kamu," katanya pelan. "Aku ingat semuanya." Angin bertiup pelan, tapi aku juga merelakan. Tanah makam bergetar ringan. Napas dari dalam berhenti. Udara menjadi kosong, ringan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Rina merasa sendirian. Papan pengumuman diganti seminggu kemudian. Nama Satria hanya muncul satu kali. Tidak ada coretan, tidak ada tanda tangan. Namun Rina memperhatikan sesuatu yang orang lain tidak lihat. Kertas itu sedikit bergelombang, seperti pernah basah oleh sesuatu yang bukan air. Hari-hari setelah ritual terasa terlalu normal. Itulah yang paling mengganggu Rina. Pagi datang tepat waktu. Ayam berkokok, anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada suara dari dapur. Tidak ada pintu terbuka. Jam 2:17. Namun setiap malam, tepat sebelum tidur, Rina selalu merasakan hal yang sama. Seperti ada sesuatu berdiri sangat dekat, tapi tidak menyentuh. Bukan kehadiran Satria, bukan pula kekosongan, melainkan sisa. Suatu malam, Rina terbangun tanpa sebab. Jam di dinding menunjukkan 02,16. Ia duduk menahan napas. Tidak ada suara, namun udara kamar terasa berbeda. Lebih padat, lebih berat, seperti ruangan yang menunggu sesuatu terjadi. Jarum jam bergerak. 02,17. Tidak ada yang muncul. Justru itulah yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Karena untuk pertama kalinya ia merasa dilihat tanpa dipanggil. Di cermin lemari, bayangannya sendiri tampak sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Hanya sepersekian detik, cukup untuk disadari. Beberapa minggu kemudian, Pak Lurah mendatangi rumah Rina tanpa pemberitahuan. Wajahnya pucat, tangannya membawa buku besar itu lagi. "Ada yang berubah," katanya singkat. Di kantor desa, Rina melihat halaman baru. Bukan daftar bantuan, bukan data kematian, melainkan daftar penduduk sementara. Halaman yang jarang dibuka, hanya dipakai saat pendataan ulang. Nama Satria tidak ada. Rina menghela napas lega. Terlalu cepat. Pak Lurah menunjuk baris kosong di bawah. "Nama itu memang hilang," katanya pelan. "Tapi ruangnya tidak." Rina mengikuti jarinya. Kolom itu tidak kosong sepenuhnya.
ada bekas tekanan pena, seperti seseorang menulis lalu menariknya kembali sebelum selesai. Huruf pertama hampir terbaca, R. Pak Lurah menutup buku itu cepat. Kadang, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Yang dilepas tidak pergi sendirian. Rina pulang dengan langkah berat. Malam itu, ia bermimpi berdiri di balai desa, membaca papan pengumuman. Semua nama di sana adalah namanya sendiri, ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda-beda. Pagi berikutnya, Rina bangun dengan perasaan aneh, ringan. Jam menunjukkan 06.00 tepat. Tidak ada dingin tersisa di rumah. Tidak ada bayangan tertinggal di cermin. Tidak ada detik yang terasa lambat. Di balai desa, papan pengumuman kembali biasa. Nama-nama tertulis rapi. Tidak ada pengulangan. Tidak ada coretan. Namun Rina tetap membaca sampai akhir. Selalu. Karena ia tahu sekarang di Karangjati yang pergi dengan benar tidak meninggalkan suara. Mereka hanya meninggalkan ruang. Dan ruang itu akan selalu menunggu siapapun yang terlalu lama menahan, yang seharusnya sudah pulang.